Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Shalom. Selamat sore saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim, firman yang hidup menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup bernapas, menikmati kasih anugerah berkat Tuhan, semua oleh karena kemurahan Allah, oleh karena firman-Nya. Sebab itu layak kita selalu mengucap syukur, bermazmur, memuji, dan menyembah Dia Allah perkasa, maha tinggi, maha mulia, di tempat yang maha kudus, maha tinggi, damai sejahtera di bumi bagi kita yang berkenan di hadapannya. Saudara terkasih, hidup kita adalah penyembahan. Kita diciptakan dalam kemuliaan, dalam rupa Allah. Sebab itu kita sungguh sangat berharga di mata Allah. Sebab itu persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara terkasih, senang sekali pada sore hari ini berjumpa lewat udara. Saya mau bersaksi di mana kita sebagai anak-anak Allah, saudara terkasih, yang hidup di dalam ketaatan, penurut-penurut Allah, kekasih-kekasih Allah, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Yaitu kita adalah surat Kristus yang bukan ditulis dengan tinta atau pena di batu atau di loh-loh, namun ialah kita ditulis oleh Roh di dalam hati kita. Sebab itu saudara terkasih, kita adalah Kristus kecil. Saudara terkasih, kita adalah umat pilihan Allah. Sebab sejak sebelum dunia dijadikan, Allah telah memanggil kita, saudara terkasih, untuk hidup di dalam kekudusan, saudara terkasih. Sebab itu mari saudara terkasih, apapun keadaan kita, saudara terkasih, kita merendahkan hati, merendahkan diri. Sebab tanpa kerendahan hati dan merendahkan diri, saudara terkasih, kita tidak dapat layak di hadapan Allah, saudara terkasih. Sebab itu, karena kita telah dipanggil, dipilih sebelum dunia dijadikan, saudara terkasih, untuk hidup kudus dan tidak bercela. Sebab Allah memanggil kita, saudara terkasih, Tuhan yang memanggil kita adalah kudus. Sebab itu kuduslah kamu, sebab aku yang memanggil kamu adalah kudus. Saudara terkasih, sebagai kita surat-surat Kristus yang menggambarkan kita adalah menjadi Kristus kecil, di mana apapun yang kita lakukan biarlah untuk kemuliaan Allah, saudara terkasih. Untuk itu kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, oleh firman Allah, agar kita dapat mengamalkan kasih. Sebab Allah itu adalah kasih, saudara terkasih. Allah adalah kasih. Jika kita hidup menuruti firman Allah, dan firman Allah ada di dalam kita, kasih Allah sempurna di dalam kita.
saudara terkasih, sehingga kita mengetahui bahwa kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita, saudara terkasih. Untuk itu, jika kita mengatakan kita ada di dalam Allah dan Allah di dalam kita, kita wajib hidup sama seperti Yesus Kristus hidup, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, jangan kita sebagai surat-surat Kristus berbuahkan yang asam, saudara terkasih, tetapi biarlah kita berbuahkan yang manis, yang menyenangkan Allah, memuliakan Allah di dalam setiap kehidupan kita, menjadi pelita dan garam dunia, saudara terkasih. Jika kita hidup di dalam daging, saudara terkasih, menuruti segala hawa nafsu dan kehendak daging, sehingga kita berpikiran yang jahat, kita menghasilkan buah yang asam, yang mengecewakan hati Bapa di surga. Sebab jika kita hidup di dalam daging, maka kita memikirkan perkara-perkara daging. Tetapi jika kita hidup di dalam roh, maka kita memikirkan perkara-perkara roh, yaitu damai sejahtera. Itulah yang membedakan manusia Allah dengan manusia yang debu dan tanah, saudara terkasih. Manusia Allah adalah yang lahir oleh firman Allah, bukan lahir dari darah dan daging, tetapi telah dilahirkan oleh benih yang tidak panah, saudara terkasih, yaitu firman Allah, saudara terkasih. Sebab segala yang panah, saudara terkasih, akan layu, akan binasa, tetapi rohlah yang memberi hidup, saudara terkasih, memberikan hidup yang kekal. Daging membawa kita pada kebinasaan, sebab upah dosa adalah maut, namun kebenaran membawa pada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, sebagai surat-surat Kristus, kita wajib hidup di dalam roh dan kebenaran, mengamalkan kasih, hidup di dalam menyangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus Kristus setiap hari, hidup merendahkan hati, merendahkan diri. Saudara terkasih, jangan turuti keinginan dan hawa nafsu dan kehendak daging, saudara terkasih, tetapi jadilah anak-anak yang taat, anak-anak kekasih, penurut-penurut Allah. Dan biarlah kita hidup di dalam firman Tuhan, saudara terkasih, dan kita hidup melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, pokok anggur yang benar, dan kita menjadi ranting-rantingnya, sehingga kita berbuah-buah banyak, karena kita senantiasa dalam pemeliharaan Allah dan senantiasa dibersihkan oleh Allah, untuk kita berbuah-buah manis, menyenangkan hati Bapa di surga. Kiranya apapun keadaan kita, bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa, dan kuasailah dirimu agar kamu dapat berdoa dan senantiasa berjaga-jaga. Jangan kita sampai tertipu oleh tipu daya muslihat iblis yang senantiasa tercurah baik siang maupun malam lewat keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan segala macamnya, saudara terkasih. Sebab dunia ini dalam tipu-tipu iblis Lucifer. Jika kita tidak berjaga-jaga, maka kita tertipu, sebab Lucifer dari semula adalah bapa segala pendusta. Ia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus Kristus memberikan kehidupan yang kekal dan memberikan kelimpahan bagi kita. Kiranya sampai di sinilah kesaksian firman Tuhan, dan biarlah anugerah berkat damai sejahtera
dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.